Baik Bapak Ibu, di siang yang panas ini kita lanjutkan kembali talk show kita untuk sesi kedua. Namun sebelumnya Bapak Ibu tolong bantu saya untuk bilang suai ya. Tarik nafas dalam-dalam. Tegakkan badan agar tangguh. Izinkan saya mengucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, satu lagi Bapak Ibu, tolong dibantu kembali. Mobil Toyota merek Agya. Oke. Ngantri minyak paling terakhir. Semoga Bapak Ibu yang hadir di sini tetap bahagia walaupun sertifikasi belum cair. Semoga segera cair ya Bapak Ibu semua. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah Bapak Ibu semua, kita semua dapat berkumpul di kesempatan ini, di Jumat Barokah ini untuk mengikuti acara puncak dari pelatihan pembelajaran mendalam bagi guru di tahun 2025. Saya yakin bahwa pertemuan ini bukanlah sebuah kebetulan, tapi jalan yang sudah ditakdirkan. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi besar Muhammad SAW dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik Bapak Ibu, sekali lagi mungkin ini kita tinggal peserta-peserta saja dengan Bapak Ibu fasilitator, namun semoga tidak mengurangi arti dari kegiatan kita pada hari siang ini. Nah ini Bapak Ibu, jika biasanya nih kalau kita datang ke daerah tambang itu biasanya untuk menggali emas, mungkin batu bara atau bahan galian lainnya. Tapi kali ini berbeda Bapak Ibu. Kita datang ke daerah tambang untuk menggali ilmu. Karena apa? Karena narasumber pada sesi kedua kita hari ini semuanya adalah praktisi-praktisi hebat dari daerah Kecamatan Tambang. Tepuk tangan dulu Bapak Ibu semuanya. Jadi bisa kita katakan nih bahwa hari ini itu adalah dari tambang untuk Indonesia. Dengan talk show namanya adalah 7, 8, 9 show. Oke, mengapa namanya 7, 8, 9 show Bapak Ibu? Simple aja. Karena kebetulan narasumbernya itu berasal dari ketiga satuan pendidikan tersebut, dari UPT SMP Negeri 7, 8, dan 9 Tambang. Makanya namanya 7, 8, 9 show. Suatu kebetulan yang tidak disangka-sangka. Baik Bapak Ibu, tidak berlama-lama lagi. Sekarang mari kita sambut bersama-sama satu persatu narasumber kita. Yang pertama yaitu Bapak Busmarizal Effendi SPD. Silakan Bapak, berikan tepuk tangan yang meriah Bapak Ibu semua. Ya, silakan duduk Bapak. Selanjutnya setelah dari 7 maka kita berlanjut ke 8. Dari UPT SMP Negeri 8 Tambang ada Ibu Neni Potriana SPD. Berikan tepuk tangan Bapak Ibu juga untuk Ibu Neni. Nah menurut saya ini beliau adalah salah satu guru yang saya anggap tangguh di Lokus 11 ini. Kenapa? Karena beliau dengan beraninya Bapak Ibu bukan dari sekolah sini, tapi beliau berani menjawab tantangan untuk mengajar di SMP 7 walaupun beliau belum mengenal sama sekali siswanya. Ini adalah salah satu contoh nyata dari penerapan, yaitu adalah PPB, pola pikir bertumbuh dalam pelajaran mendalam. Oke, dan yang terakhir, narasumber terakhir ini sekedar bocoran Bapak Ibu. Di saat kita diminta untuk memilih guru inspiratif dalam pelatihan ini, jujur saya memilih narasumber ketiga ini sebagai guru inspiratif saya. Siapa lagi kalau bukan Mem Sri Juniati SPD dari UPT SMP Negeri 9 Tambang. Hadirin yang terhormat, mari kita berikan tepuk tangan yang meriah sekali lagi untuk ketiga narasumber kita. Oke, baik Bapak Ibu, saya yakin Bapak Ibu sudah tidak sabar lagi untuk mendengarkan obrolan santai
dengan ketiga narasumber hebat kita ini. Tapi sebelumnya izinkan saya perkenalkan dulu satu persatu dari tim kami di sesi kedua ini dan juga profil dari ketiga narasumber kita. Jadi tim kami seperti yang Bapak Ibu tadi tahu itu berasal dari 3 sekolah, SMP 7 Tambang, 8 Tambang, dan 9 Tambang. Di SMP 7 Tambang selain Bapak Gus Marizal dan saya sendiri juga ada Bapak Febrian Suryadi. Dari SMP 8 Tambang selain Ibu Neni sebagai narasumber juga ada Ibu Linda dan Ibu Sriona. Dan terakhir dari SMP Negeri 9 Tambang selain Ibu Sri Jumiati juga ada Bapak Harun dan Ibu Rahmaniar. Oke, selanjutnya kita kenalan lebih dekat lagi dengan para narasumber kita. Oke, ini dia. Seperti yang kita tahu tadi, Bapak Gus Marizal Effendi dari UPT SMP Negeri 7 Tambang lahir sekitar tahun 86. Beliau menamatkan pendidikannya di pendidikan ekonomi UIN Sultan Syarif Kasim Riau. Jadi sebelum beliau bergabung di SMP Negeri 7 Tambang, beliau juga pernah mengajar di Sekolah Unggul Terpadu Kabupaten Kampar sebelumnya. Dan juga beliau itu sudah, jadi kalau sekarang itu ada namanya PPG Piloting, beliau sebelum itu lagi Bapak Ibu sertifikasinya, beliau sudah mengikuti PLPG namanya dulu di Universitas Riau tahun 2018. Dan beliau juga sudah lulus P3K tahun 2024 yang lalu. Dan yang tidak disangka-sangka, ini saya korek-korek kemarin karena beliau orangnya nggak mau flexing, saya yang pengen flexing sama narasumber saya. Jadi ternyata beliau adalah perwakilan dari Provinsi Riau untuk OGN, Olimpiade Guru Nasional IPS di Lombok tahun 2018. Sekali-kali Pak Iber. Oke, selanjutnya narasumber kedua kita Ibu Neni Potriana SPD dari SMP Negeri 8 Tambang. Beliau lahir 3 tahun lebih muda daripada Pak Ipen tadi. Beliau menamatkan pendidikannya di Pendidikan Bahasa Indonesia Universitas Islam Riau. Dan beliau cukup banyak memiliki pengalaman mengajar sebelum mengajar di sekolah yang sekarang. Beliau pernah mengajar juga di Kampar Kiri Hulu, pernah mengajar di SMK juga. Dan alhamdulillah sekarang beliau sudah mengajar di SMP 8 Tambang, sudah lulus P3K dan juga sudah lulus untuk P3 PPG Piloting di Universitas PGRI Palembang tahun 2024 yang lalu. Dan yang terakhir, narasumber kita Ibu Sri Jumiati SPB atau yang biasa kita kenal dengan Ibu Jumi. Beliau mem ya. Mem ini juga umurnya sama ini dengan Ibu Neni, sama-sama lahir tahun 89 dan adalah adik tingkat ternyata dari Pak Ipen, cuma beda jurusan saja. Kemudian udah banyak juga ini malang melintangnya, mulai dari SD udah, pondok pesantren udah, SMK udah, apalagi yang belum Bu Yumi. Bahkan ini ternyata owner UMKM Sirup Nanas Ratu Nanas yang betul Ratu Nanas yang tadi sudah bersama-sama kita juga cicipi. Promo kita Bu? Nggak usah. Nanti ya Bu ya setelah ini Bapak Ibu semua. Dan juga beliau adalah Ketua Kompel dari UPT SMP Negeri 9 Tambang. Jadi sesuai sekali dengan tema kita pada siang hari ini. Selain itu beliau juga adalah guru penggerak angkatan 11 Kampar dan juga dengan beliau menjadi owner UMKM Sirup Nanas tadi ternyata beliau juga menjuarai yaitu juara 2 Lomba Inovasi Minuman Sari Nanas Berseri tahun 2024. Wow, narasumber kita betul-betul tidak kaleng-kaleng yang akan kita hadirkan pada sesi kedua ini. Cukup flexingnya Bu? Oke. Cukup flexingnya, kita lanjutkan. Baik, kita mulai talk show kita 30 menit ke depan bersama saya Silvi Ramadhani Oktavia SPD selaku moderator untuk sesi kedua ini. Tema yang akan kita bicarakan seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Ibu pembawa acara, yaitu pentingnya pengimbasan pembelajaran mendalam untuk peningkatan kompetensi guru melalui komunitas belajar. Oke, saya ambil nafas duduk dulu. Mengejutkan ya Bu? Oke. Baik Bapak Ibu semua, sebelumnya
Bagaimana kabarnya Bapak Ibu narasumber hebat? Sehat? Basa-basi di luar kita sedikit ya. Udah makan belum? Perhatian sekali saya adalah kita lanjut aja kalau gitu. Oke, mengurangi grogi. Baik Bapak Ibu, untuk pertanyaan pertama langsung saja. Sebelum kita berbicara lebih jauh tentang Pombel itu sendiri, boleh kita mungkin sedikit berbicara dulu tentang pembelajaran mendalam itu sendiri. Mungkin bisa diwakili oleh Bu Jumi. Kira-kira Bu, faktor apa saja yang perlu diperhatikan dalam penerapan pendekatan pembelajaran mendalam tersebut, Bu? Baik ya Bu ya, langsung saja Bu ya, karena waktu juga sepertinya ya. Seperti kita tahu bahwa pendekatan pembelajaran mendalam ini itu ada setelah pendekatan pembelajaran berdiferensi ya. Nah, yang saya temui di lapangan, terkadang rekan sejawat itu agak susah merencanakan pembelajaran karena mereka udah terbiasa dengan pembelajaran berdiferensiasi. Nah, ini terkadang perlu kita garis bawahi. Pembelajaran mendalam itu apa sih ciri utamanya dan menekankan apa sebenarnya? Jadi gini ya, kalau dulu sebelum ini kan pendekatannya itu pembelajaran berdiferensiasi. Seperti kita tahu bahwa pembelajaran berdiferensiasi itu adalah pembelajaran yang kita itu mengutamakan kebutuhan peserta didik. Jadi pembelajaran itu kita mulai dengan menganalisis karakteristik peserta didik. Pembelajaran dilakukan sesuai dengan kebutuhan peserta didik, kemampuan peserta didik, dan keinginan peserta didik. Itu dia berdiferensiasi. Nah, sekarang muncul lagi itu pembelajaran mendalam. Nah, ini lanjutan sebenarnya dari pembelajaran berdiferensiasi. Kalau kita udah lakukan pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik, nah sekarang kita rasanya masih ada refleksinya. Pembelajaran itu seperti sekarang masih kurang sempurna. Nah, pemerintah, Bapak Menteri itu menekankan lagi pembelajaran itu harus lebih mendalam lagi. Di mana sih mendalamnya itu? Nah, kita masuk ke prinsipnya tadi itu. Ingat ya kata-katanya BBM, berkesadaran, bermakna, menggembirakan. Itu inti sebenarnya dari pembelajaran mendalam ini. Nah, kadangnya para guru itu rekannya, terutama ya yang saya alami di sekolah saya sendiri, mereka agak susah menerimanya karena mereka udah dari kurikulum yang lama itu berisi pada sesi. Terus ada lagi pendekatan sosial emosional dulunya ya Pak ya. Nah, sekarang pembelajaran mendalam itu saya kasih aja penekanannya. Penekanannya itu yang paling telah membedakan dari antara pendekatan yang sebelumnya adalah pembelajaran mendalam kontekstual. Nah, dia itu harus diaplikasikan kepada kehidupan sehari-hari siswa. Contoh, ini kan pengalaman pembelajaran itu yang dalam itu ada memahami, mengaplikasi, merefleksi. Nah, yang saya lakukan dulu saya nggak melakukan ini ketika saya mengajar bahasa Inggris. Ketika saya memberikan transfer dulu kepada murid, saya tahunya materi itu dipahami oleh siswa. Materi misalnya ini bagaimana pengucapan benda-benda di dalam ruang kelas. Kalau mereka udah tahu, ya udah, gitu aja saya. Mungkin mereka ngerti, itu puas saya. Nah, di pembelajaran mendalam ini ternyata lebih dalam lagi. Anak itu, murid itu harus dia bisa mengaplikasikannya. Kemarin saya melakukannya di kelas. Saya mengambil topik meminta izin. Nah, meminta izin di kelas itu siswa itu kalau minta izin kan sering siswa itu minta izin keluar, permisi mem. Nah, itu bagaimana? Kalau dalam pembelajaran mendalam ada materi permintaan izin, langsung mereka memahami, langsung mereka aplikasikan. Nah, ini yang ditekankan oleh menteri itu. Mereka mendapat ilmu, mereka langsung kerjakan. Contoh, saya ajarkan mereka cara permisi keluar. Excuse me ma'am, may I go to toilet? Itu kalau mereka nggak lakukan, mereka nggak boleh saya keluar. Karena saya udah
sudah melakukan pembelajaran itu sebelumnya. Nah, intinya pembelajaran mendalam itu kita transfer ilmu dan mereka langsung aplikasikan. Ini tujuan pembelajaran mendalam itu. Jadi kalau pembelajaran Bapak Ibu belum bisa siswa tersebut mengaplikasikannya, berarti masih kurang mendalam. Karena mendalam itu adalah Bapak Menteri itu tujuannya agar mempersiapkan murid itu di kehidupan nyata. Kemarin ada ibu yang cerita, Bu Emelva cerita masalah ibu-ibu yang rem mendadak. Nah, itu bukan mereka belajar, ibu ya, mereka kan belajar di sekolah. Tapi karena mereka dulunya nggak mengenal itu, pembelajaran itu nggak langsung diaplikasikan. Mereka pembelajaran, kalau mereka dulu berpikir ya, sekolah ya sekolah berarti ilmu, kita belajar, mencatat, menulis, dapat ilmu, itu aja mereka. Tapi mereka nggak tahu guna ilmu ini, manfaat ilmu ini di kehidupan nyata. Nah, sekarang tekanan pembelajaran adalah mereka dapat ilmu, mereka juga tahu bagaimana pengaplikasiannya di kehidupan nyata. Itu yang harus kita garis bawahi dari PM itu. Saya rasa begitu aja dulu, Bu. Cukup lengkap ya Bapak Ibu semua. Jadi tadi Jumi memberikan poin-poin penting tentang pembelajaran mendalam itu sendiri, bahwa itu adalah pembelajaran kontekstual dengan memperhatikan prinsip belajarnya juga tadi. Oke, cukup untuk pertanyaan pembukanya ini Bapak Ibu tentang pembelajaran mendalam itu sendiri. Sekarang kita masuk ke dalam temanya, yaitu tentang Kombel itu sendiri. Kita tahu bersama ini Bapak Ibu, semenjak kurikulum Merdeka, bahwa yang menjadi kurikulum sah di Indonesia, Bapak Menteri saat itu Bapak Nadiem Makarim, itu membuat suatu kebijakan di mana guru itu perlu terus belajar walaupun sudah menjadi seorang guru. Wadah itu kita namakan komunitas belajar atau biasa kita singkat dengan Kombel. Sehingga setiap satuan pendidikan itu membentuk Kombel yang berkelanjutan untuk melaksanakannya. Ditambah saat ini kurikulum Merdeka ada pula lagi yang namanya pendekatan pembelajaran, di mana menambah pula wawasan baru kita dengan melatih para perwakilan guru di tiap satuan pendidikan, lalu kemudian mengimbaskannya kepada guru-guru lain. Lalu seberapa pentingkah Kombel untuk pengimbasan pembelajaran mendalam ini? Mungkin ke Pak Ipen sekarang saya ingin bertanya, Pak Ipen. Seberapa penting Pak Ipen? Mengapa Kombel itu menjadi wadah penting dalam pengimbasan pembelajaran mendalam di sebuah satuan pendidikan? Kenapa nggak hanya tinggal cukup menyebarkan materi, kirim-kirim aja ke kawan-kawan dalam bentuk hard copy atau file? Kenapa harus ada pengimbasan melalui Kombel? Oke, terima kasih Bu Silvi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, tadi pertanyaan dari Bu Silvi, seberapa pentingkah Kombel dalam suatu pendidikan? Kalau kita lihat sekarang, guru kita ini ada sebagian yang tidak sempat di luar dari sekolah untuk belajar. Pulang sekolah sibuk dengan urusan keluarga mereka. Mereka tidak sempat offline kah, online kah dalam belajar. Makanya salah satu tempatnya adalah komunitas belajar. Kenapa demikian? Kadang-kala dalam komunitas belajar itu kita bisa berbagi praktik baik. Kadang-kala kita bisa berbagi masalah dengan guru. Bukan hanya baik, tapi masalah pun bisa dibagi dalam Kombel itu. Contohnya ini, ya. Saya sering berbagi masalah malahan terhadap komunitas. Di lokal A saya tidak mampu untuk berdiskusi dengan baik. Di lokal B saya mampu berdiskusi dengan baik. Tapi dengan adanya Kombel, situ terbuka, oh ternyata strategi saya salah dalam di lokal A tersebut. Itu yang pertama. Jadi Kombel itulah untuk meningkatkan bagaimana kualitas guru dalam belajar. Di situ kita bisa berbagi strategi, metode, dan lain sebagainya. Kadang-kadang Kombel ini banyak keuntungannya bagi kita para guru. Itulah tadi, ada masalah, ada petik baik, ada dan lain sebagainya.
Ya, terima kasih Sufi. Oke, baik. Terima kasih Pak Ipen. Jawaban yang luar biasa. Jadi intinya Kombel ini yang awalnya kita mungkin tidak punya waktu atau harus kemana gitu ya Pak ya, sehingga dengan adanya Kombel kita punya wadah untuk bisa saling berbagi, mengimbaskan apa yang kita miliki, yang lebih berbagi dengan yang kurang pun dapat menambah ilmu dari yang lebih. Nah itu tadi kan Bu Jumi dari Pak Ipen itu mungkin sebuah teorinya lah yang kita tahu, yang di-share tadi sama Pak Ipen oleh kita bersama. Mungkin Bu Jumi bisa nambahkan kira-kira apa ya, Bu Jumi bisa berikan satu contoh konkret bagaimana itu Kombel dapat memfasilitasi pembelajaran mendalam bagi rekan-rekan guru. Baik, terima kasih Ibu. Benar sekali ya yang diucapkan tadi Bapak Pen tadi. Dengan adanya Kombel itu bisa meningkatkan kemampuan guru dalam pembelajaran di kelas, dan hasilnya pasti nanti ada hasil yang diharapkan, terutama dalam peningkatan hasil belajar siswa. Nah di sini saya di sini temanya juga sesuai dengan jabatan saya itu sebagai ketua Kombel di sekolah. Yang saya rasakan sebenarnya Kombel itu adalah tempat kita, benar kata Bapak Pen, itu tempat berbagi masalah. Saya pernah memberikan materi kepada teman itu lewat grup aja. Saya share, ini ya informasi terbaru tentang ini, silakan dibaca Bapak Ibu. Besok ke sekolah Ibu nanya lagi, Jum, apa yang kiri tadi Jum? Nak mau tidur Jum? Nah, jadi ya ini salah satu cara kita mengatasi ini ya dari Kombel tadi itu Bapak Ibu. Dari Kombel tadi itu kita itu terbuka, ada pertanyaan, ada jawaban. Kalau kita hard copy-an, otomatis kita baca sendiri, pemahaman kita dengan pemahaman kawan itu berbeda loh. Jadi kalau ada lawan bicara, pemahaman kita penyamakan persepsi ya, itu lebih baik lagi. Terus yang pertama, yang kedua, Kombel ini manfaatnya adalah sebagai wadah bagi guru untuk menciptakan rasa nyaman, memberikan keluh kesah. Saya nggak percaya Bapak Ibu nggak ada keluh kesah di kelas. Pasti itu, pasti ada perguncingan di kelas. Bilang ini nanti kan, wah si Anu tuh ribut itu kajunya tadi. Pasti gitu kan Bapak Ibu. Nih ada tadi itu, keluh masuk aja kerajonyo. Nah, itu kalau di kampar kan itu bergunjingnya di kelas di kalau habis istirahat sama guru. Ada permasalahan tersebut, itu bisa kita pecahkan melalui Kombel. Nah, di situ tuh ada nanti pematerinya yang lebih tahu. Kalau kita berdiskusi dengan rekan sejawat, mungkin mereka ada pemahaman yang baru, mereka akan memberikan solusi. Nah, jika ada permasalahan, kita pecahkan bersama-sama. Nah, itu lebih efektif menurut saya. Dan kemudian Kombel ini ya tidak semerta-merta kita hanya diskusi, itu aja tanya jawab aja. Tapi ada tindak lanjutnya. Saya kemarin ada menjadi pemateri di Kombel saya. Sebenarnya kalau Kombel itu harus berkelanjutan ya Bu ya. Kalau misalnya habis di hari itu aja, ini pengalaman, mereka memang mengerti hari itu, tapi besoknya pasti mereka nanya lagi. Nah, jadi itulah manfaatnya Kombel itu. Kombel itu tempat kita berdiskusi, tempat kita menyelesaikan suatu masalah demi meningkatkan pembelajaran di kelas. Itulah penting sekali, sangat-sangat penting. Kalau ada Bapak Ibu yang sertifikasi, itu bisa lah dananya ya Pak ya untuk makan siangnya. Kalau misalnya nanti ada permasalahan ya Pak ya. Baik, itu saja Bu. Baik, terima kasih Bu Jumi. Jadi berbagi masalah dan berbagi makan siang Bu Jumi. Oke, menarik sekali. Ini tadi kalau kata Bu Jumi bilang berkelanjutan, Kombel itu harus berkelanjutan. Berarti secara tidak lain Kombel ini berarti menciptakan budaya belajar. Nah, kita dengarkan pula dari narasumber kita yang berada di tengah, Ibu Neni. Jadi kalau menurut Bu Neni itu sendiri, bagaimana pengimbasan pada Kombel itu dapat memperkuat budaya belajar di sekolah, dan apa Bu dampak jangka panjang terhadap komunitas pendidik di lingkungan tersebut?
Baik, terima kasih kepada Bu Silvi atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, seperti yang sama-sama kita ketahui, setiap masing-masing satuan pendidikan itu pastinya sudah punya kombelnya masing-masing ya. Mungkin ada di sebagian sekolah itu kombelnya aktif dan ada juga yang kurang aktif. Benar Bapak Ibu? Ya, jadi kan setiap masing-masing sekolah punya kombel dan kita juga punya menjadwalkan waktu kapan masing-masing kita ada pertemuan untuk berkumpul bersama rekan guru-guru di sekolah kita masing-masing. Nah, jadi bagaimana budaya yang penting menurut saya, karena ini adalah sarana strategis ataupun wadah yang sangat nyata bagi kita sebagai guru untuk menyampaikan praktik baik ataupun ide inovatif yang kita sampaikan di kombel kita masing-masing. Nah, seperti yang sudah disampaikan dua rekan saya tadi, bahwa di kombel tersebut di sini adalah tempat ataupun wadah kita berbagi, baik itu berbagi masalah, ilmu dan yang lainnya. Dan yang pastinya setiap kombel itu pasti kita membahas bagaimana budaya yang kita lakukan di sekolah, seperti mungkin misalnya terhadap siswa atau masalah siswa yang kita hadapi di kelas kita masing-masing. Nah, di sini di kombel kita bisa memecahkan masalah tersebut dengan berbagi permasalahan yang kita temui tadi di kelas kita masing-masing ketika kita mengajar mata pelajaran kita masing-masing. Ya. Terus dampak jangka panjang, menurut saya karena ini adalah dampak jangka panjang. Karena kan kombel ini karena kita ini sebagai guru tidak berhentinya menuntut ilmu, ya, menuntut ilmu sepanjang masa. Jadi ini memberikan wadah baru dari kita PTT, pola pikir tetap menjadi pola pikir bertumbuh. Jadi kita sebagai seorang guru itu tidak ada lagi mempunyai sifat yang pola pikirnya tetap, mungkin dari cara menghadapi siswa di kelas. Oh, ini siswanya bermasalah, mungkin bukan siswanya yang bermasalah, kitanya kali yang kurang menarik dalam menyampaikan materi, atau kita kurang menarik mungkin dalam menyusun modul ajar. Nah, jadi semua PTT itu sudah bisa kita lakukan selama 3 bulan ini kita melakukan pelatihan. Sudah banyak sekali pemahaman yang kita dapatkan. Semoga kita semua itu dari PTT ini udah bertumbuh semua. Mungkin cukup sekian, terima kasih. Amin ya robbal alamin. Oke, berarti memang Bu, berarti dampak jangka panjangnya diharapkan mengubah mindset kita sebagai guru ya Bu ya. Untuk yang tadi awalnya pola pikir tetap menjadi memiliki pola pikir bertumbuh seperti yang pernah Ibu Neni lakukan sebelumnya. Nah, jadi saya rasa kalau gurunya sudah punya pola pikir seperti itu pasti akan berimbas juga kepada siswanya, sehingga itu juga pasti akan berdampak terhadap hasil belajar siswa itu sendiri. Nah, jadi ini kalau menurut Bu Jumi, Ibu tentang itu, Bu Jumi lagi, bagaimana pengimbasan pembelajaran mendalam melalui kombel ini secara langsung mempengaruhi kualitas pengalaman belajar siswa di kelas? Kalau tadi tentang gurunya, sekarang mungkin tentang siswanya. Atau mungkin Ibu bisa memberikan contoh nyata dari mata pelajaran bahasa Inggris yang Ibu ajarkan? Baik, terima kasih. Jadi dampaknya bagi siswa ya, hasilnya. Nah, pertama logika aja dulu ya. Di kombel, kita tujuan kombel itu yang pertama itu adalah meningkatkan kemampuan guru dalam mentransfer ilmu. Nah, hasil yang diharapkan yaitu agar nantinya materi yang kita sampaikan atau pengetahuan yang kita sampaikan kepada siswa itu terserap dengan sempurna dan mereka bisa mengaplikasikannya. Itu tujuan utama dari kombel tersebut. Makanya kita wajib berdiskusi dulu tentang metode dan apa sih strategi yang bagus di kelas, apa sih metode yang baru yang bisa digunakan. Karena kita akui ya, setiap sekolah itu pasti punya budaya yang berbeda, latar belakang siswa yang berbeda. Sekolah Bu Neni dengan sekolah saya itu belum tahu lagi siswanya itu sama penggunaan metodenya.
penanganan siswanya belum tahu sama lagi. Nah ini lihat di Kombel ini kita belajar kita bagaimana cara mengatasi masalah di kelas itu tersebut. Nah ini jika seandainya gurunya sudah kompeten, sudah mengerti dia budaya siswanya, latar belakang siswanya, dan mereka udah ahli dalam melakukan pembelajaran, apalagi nanti misalnya ya tujuan saya di sekolahnya adalah saya ingin sekali guru-guru rekan-rekan saya di sekolah itu paham PM dan mengaplikasikannya di kelas. Jangan pakai RPM atau RPP yang di print-print itu aja lagi yang di internet. Saya ingin maunya gitu. Tujuan saya mungkin agak sulit ya, tapi pelan-pelan kata Bapak Dwi tadi. Pelan-pelan saya ingin merubah rekan-rekan di SMP agar mereka bisa menggunakan RPM dan mengerti apa itu perencanaannya dan mengaplikasikannya di kelas. Hasil yang diharapkan yaitu siswanya otomatis ya. Contohnya saya sendiri guru bahasa Inggris. Saya sudah paham RPM itu bagaimana, prinsipnya bagaimana, dan pengalaman belajarnya bagaimana. Saya aplikasikan, saya bedakan dari yang dulu sampai yang sekarang. Dulu saya pendekatannya, saya tidak menggunakan pembelajaran mendalam. Dulu saya ketika mengejar itu saya memang gigih ya. Pokoknya kamu harus ngerti itu, kamu harus paham. Udah, kalau paham gitu aja. Tapi saya nggak ngecek mereka itu bisa nggak mengaplikasikan, mereka itu habit nggak, membiasakan nggak materi yang dilakukan. Contoh ya, permisi tadi lah contohnya, permisi tadi. Saya dulu nggak menekankan mereka mau permisi bahasa Inggris mau nggak, saya nggak menekankan. Yang penting tugas saya adalah mentransfer ilmu, itu wajib, dah selesai. Nah tapi sekarang sejak PM ini, bukan itu sebenarnya yang diinginkan oleh Pak Menteri ya, tapi ilmu yang mereka serap itu mereka bisa langsung mereka gunakan di kehidupan sehari-hari maupun di lingkungan sekolah. Nah hasilnya Ibu, ternyata benar yang saya observasi, ternyata benar. Hampir seluruh siswa saya di sekolah itu kalau saya buat seperti itu mereka menggunakan bahasa Inggris Pak. Walaupun bahasa Inggrisnya masih terbata-bata, tapi setidaknya mereka menggunakan bahasa Inggris yang saya ajarkan tadi. Ini keberhasilan luar biasa dan saya pun puas, ada kepuasan tersendiri rasanya. Jadi ini memang bagus sekali pembelajaran mendalam ini, luar biasa sekali. Ya itu aja. Oke, mungkin ada tambahan dari Pak Ipen mengenai tadi pernyataan Bu Juni. Kira-kira Pak Ipen ada nggak dampak spesifiknya Pak Ipen terhadap keberhasilan pengimbasan pembelajaran mendalam itu melalui Kombel terhadap kualitas pembelajaran atau hasil belajar murid itu sendiri? Oke, terima kasih Silvi. Ini bercerita tentang saya mungkin. Bagaimana dampak dari Kombel. Background saya adalah ekonomi. Terus terang saya kalau mengajar sejarah, geografi itu agak kurang. Kalau dahulu Ibu Indonesia Jakarta dah selesai. Anak pun banyak menghafal. Tahun berapa Indonesia merdeka, siapa nama pahlawan, dah selesai. Karena background saya ekonomi, sejarah saya pun belajar semalam. Jadi dengan adanya Kombel, kita bisa bercerita dengan guru yang backgroundnya tidak ada kita. Di sini kalau saya ada guru yang lain yang backgroundnya sejarah. Gimana cara strategi kita bersejarah? Apa beda yang kita lakukan? Itulah di Kombel. Jadi dengan tidak sendirinya kita bisa meningkatkan kualitas dalam mengajar. Anak pun sekarang kalau kita sudah susun RPM, dipastikan berbeda dengan yang tidak susun RPM. Contohnya, kita bangun rumah dengan ada desain, tidak ada desain, kan beda. Kita susun RPM, pasti ini tujuan akhirnya. Kita masuk tanpa RPM, kita ngajar, tapi hasilnya dengan jauh berbeda. Itulah gunanya kita berbagi Kombel. Dan juga, Kombel ini bisa mempersingkat ADM sebenarnya. Jadi ADM kita bisa kita bagi-bagi, nah kan? Kelas 7 ini guru yang buat, kelas 8 ini, kelas 9 ini. Jadi dengan sendirinya ADM kita bisa dibagi-bagi dengan adanya Kombel.
Tidak ada yang sia-sia melalui Kombel ini sebenarnya, dan insya Allah itu pasti akan memberikan dampak terhadap belajar murid. Tadi seperti contohnya dikaitkan Pak Ipen, rumah yang dibangun dengan ada rancangan dan tidak ada rancangan itu pasti hasilnya berbeda. Wow, contoh yang menurut saya sangat bagus sekali dan bisa kita pahami. Oke, kembali lagi ke Bu Neni, Bu. Tadi teringat saya Bu Neni ada sempat menyatakan bahwa dengan adanya pengimbasan pembelajaran mendalam melalui Kombel ini juga akan memotivasi guru terhadap inovasi pembelajaran. Tadi ada Ibu menyebutkan itu tentang inovasi pembelajaran. Nah, jadi menurut Ibu itu bagaimana pengimbasan itu sendiri memainkan peran penting dalam mendukung terciptanya inovasi dalam pembelajaran mendalam? Ya, baik, terima kasih. Dengan adanya Kombel, saya rasa caranya dengan menumbuhkan kesadaran, menumbuhkan kesadaran dari pihak guru dan siswanya. Mungkin dari mulai memperbaiki, mulai dari kesalahan-kesalahan. Jadi kita menemukan dari masalah-masalah yang kita temui di kelas kita masing-masing, kita bisa memperbaiki dengan adanya Kombel tadi. Terus dengan cara berkolaborasi antara guru dan murid, bagaimana cara memecahkan masalah yang kita temui di kelas, kerjasama. Terus dengan cara kreatifan, mungkin dengan melahirkan inovasi dan praktik baik. Ya, mungkin seperti itu. Iya, berarti sebelum munculnya kreativitas diidentifikasi dulu ya Bu ya. Nggak mungkin tiba-tiba ini kreatifnya untuk apa, inovasinya untuk apa, tentu kita identifikasi terlebih dahulu. Satu lagi Bu Neni, jadi apakah kira-kira materi dalam praktik pembelajaran mendalam ini relevan dengan semua mata pelajaran? Bagaimana caranya kira-kira? Iya, sangat relevan sekali Bu. Bisa kita mengacu pada 8 dimensi lulusan. Di sini bisa kita lihat pada 8 dimensi lulusan ini pasti ada di setiap mata pelajaran kita masing-masing. Nah, di sini tujuan 8 dimensi ini kan tujuannya bukan hanya mencerdaskan peserta didik kita secara akademis saja, tetapi di sini juga membentuk karakter yang kuat serta kesejahteraan fisik dan mental peserta didik itu sendiri. Mungkin seperti itu Bu Sylvie. Terima kasih. Oke, sama-sama Bu. Jadi bisa ya Bu ya untuk semua mata pelajaran, mau mata pelajarannya praktek, mau banyak teori, mau apapun itu bisa relevan dengan pembelajaran mendalam itu sendiri ya Bu ya. Oke, satu hal lagi nih ke Pak Ipen kembali dalam melaksanakan dalam melaksanakan suatu hal yang baru. Tenang aja Pak Ipan, tidak susah-susah pertanyaannya. Dalam melaksanakan suatu hal yang baru itu pasti kita memiliki tantangan. Apapun itu, tidak hanya pembelajaran mendalam, apapun itu. Nah, menurut Pak Ipen sendiri, kira-kira tantangan apa yang paling sering dihadapi Kombel saat melakukan pengimbasan pembelajaran mendalam? Atau mungkin Pak Ipen punya strategi yang udah berhasil diterapkan untuk mengatasi tantangan tersebut? Kalau masalah tantangan, kita di sini sebagai pengurus Kombel kan, Ibu Sylvie pengurus Kombel, saya pengurus Kombel. Yang pertama tantangannya adalah jadwal, itu pasti. Mengatur jadwal dengan banyaknya agenda sekolah, agenda guru. Yang kedua, ditambah kita 2 shift ya Pak ya. Tambah kita 2 shift. Masya Allah. Yang kedua, keterbatasan waktu. Kombel itu kadang-kadang cuma 3 jam, 2 jam habis. Itu. Yang kedua, paradigma guru. Untuk apa Kombel? Kita sudah belajar, besok di dalam kelas seperti yang lama. Hanya duduk dalam kelas tetap seperti yang lama. Itu kendalanya. Yang ketiga, kendalanya mungkin tidak ada seperti Bu Dina tadi keberlanjutan dari Kombel tersebut. Cuma hanya observasi yang diadakan dalam 2 kali dalam setahun. Kalau saya bilang strategi,
Yang pertama, kalau masalah waktu terbatas, ini bisa kita gunakan seperti yang aturan pemerintah, 1 hari tidak belajar. Jadi bisa MGMP mini per mapel, itu sebenarnya bisa. Seharusnya sekolah sudah bisa mengadakan MGMP mini per mapel. Per mapel dulu ya Pak ya minimal. Oke. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau paradigma guru gini, kita yang pelatihan ini kita dulu yang berubah. Setidaknya seminggu itu kita adakan media untuk PM. Setidaknya kita mau fokus ke dalam 1 minggu. Oh, berarti ini PM. Telah melaksanakan PM seminggu. Saya pernah mengadakan, kalau Rabu malam itu saya bermain game dengan siswa. Jatahnya Rabu malam main game. Game itu game belajar ya. Dari kan Pak Iga ataupun dari prinsip bebas kan. Jadi dengan sendirinya guru yang muda-muda itu ada yang ikut sekarang nih. Jadi ada pula guru yang ikut. Gimana Pak Pen caranya? Pengen tahu jadi Pengen tahu. kepo. Kepo dia. Jadi dia membuat pula sekarang ini jadwal bermain game dengan anak malam. Gamenya game belajar, walaupun seperti game mana yang pernah dulu? Mobile Legend. Ya. FF. Kayak mobil FF dah. Itu yang kedua. Kalau masalah strategi yang keberlanjutan, ini sebenarnya observasi dari sekolah. Tapi kalau di CP7 sudah dilaksanakan observasi dari Kepsek 12 tahun, tapi RPM-nya setahun. Itu pula CPT ini Bu. Jadi keberlanjutan itu ditengok dari RPM-nya sesuai tak setahun. Berarti kalau sesuai setahun berarti dia berlanjut. Walaupun observasinya cuma 2 kali dalam setahun. Tapi kalau bisa besok Ibu Silvi, kita yang anak ini diadakan observasi per mapel. Jadi rekan sejawat itu bisa masuk ke kelas rekan yang lain. Karena biar dengan serumpun ke IPS, saya mengajar sejarah, kalau bisa guru yang sejarah masuk ke saya. Dengan sendirinya, oh model inilah kekurangan IPS dalam mengajar. Jadi bisa setelah itu bisa kita bahas di kombel apa yang kekurangan dari tersebut. Tapi kita guru ini jangan pula tidak mau dikritik. Nah ini Bu Jumi, ada sebagian guru yang tidak mau dikritik. Apa? Dia sudah salah dalam mengajar, tapi dia mau kita ajarkan karena senioritas kita yang muda-muda ini tidak diterima. Bu Siti ketawa. Ya, terima kasih. Langsung ditutup. Oke. Ya, oke. Aduh, saya mau ngomong apa tadi? Lupa saya ngomongnya. Ya, begitulah. Jadi dapat trik dari Pak Ipen, memang tantangan paling utama itu adalah waktu, apalagi untuk sekolah yang shiftnya 2 seperti kami ini, Bapak Ibu. Jangankan yang shift 2, yang shiftnya 1 pun saya rasa itu waktu juga menjadi salah satu tantangan. Namun apapun itu tantangan, semoga kita tidak kalah, kita bisa terus mencari strateginya, solusinya. Dan tadi juga udah ada beberapa solusi dari Pak Ipen juga yang bisa kita terapkan. Nah, baik Bapak Ibu, boleh kita berikan tepuk tangan dulu Bapak Ibu kepada ketiga narasumber hebat kita. Hebat sekali nih. Lupa saya tadi ya, Pak Ipen juga beliau adalah sekretaris Kombel di SMP Negeri 7 Tambang. Jadi kurang lebih juga paham mengenai Kombel ini sendiri. Baik, tapi ini rasanya tidak lengkap kalau talk show ini tidak melibatkan penonton untuk ikut bertanya di dalam talk show ini. Apakah ada Bapak Ibu peserta yang ingin ikut bertanya kepada narasumber hebat kita di depan? Pak Ipen jangan kode ini ya, biarkan aja. Pak Ipen dapat Pak Dwi ya kan ya? Pak Dwi, takut Pak Dwi, langsung Pak Dwi. Oh, kebetulan. Gayung bersambut, silakan Pak Dwi. Pertanyaan untuk Pak Ipen.
untuk memaksa tadi ada senioritas tadi, memaksa untuk guru yang senior tadi gimana Pak caranya supaya akhir dikompel? Tadi kan terpotong tadi kan. Ini jadi saya paksa untuk menjawab tadi. Terima kasih Pak. Langsung Pak Iwan. Oke, terima kasih Pak Dwi atas pertanyaannya. Memang Pak Dwi, kalau kita secara terbuka ini sangat sulit Pak Dwi merubah dari senioritas ke junioritasnya. Apalagi kita dengan, oh kamu baru ngajar kok dapat pula ngatur saya. Nah, ini sudah. Jadi di Kombel itu Pak Dwi, kalau di CP7 alhamdulillah, walaupun senioritas itu bisa dirubah, tapi secara administrasi, baru secara administrasi alhamdulillah mereka sudah berubah RPM-nya, walaupun dalam pelaksanaan mungkin karena sudah senioritas susah mereka untuk menggunakan teknologi. Kalau observasi, wow, karena kan persiapan kan, sampai di rumah karena kesibukan kadang-kadang guru kita nih lupa mereka untuk merancang RPM selanjutnya. Tapi itulah apa RPM ada di administrasi, sedangkan pelaksanaannya agak kurang. Tapi kelas sekolah kami itulah tadi 1 tahun RPM-nya bagus, tapi sekarang pelaksanaannya itulah kadang-kadang malas bikin media, malas bawain fokus. Tidak ada solusi Pak. Solusinya hanya dari diri sendiri. Harus diri sendiri dulu sebenarnya yang berubah ya Pak Iben ya. Karena mau merubah orang lain itu mungkin sulit. Maka kita rubahlah diri kita sendiri terlebih dahulu. Oh, ada tambahan, dioper langsung ini ya. Silakan Kak. Oh, Ketua Kombel ya, ini Ketua Kombel langsung. Silakan Bu Juni. Baik, terima kasih. Pertanyaannya luar biasa sekali ya Pak ya. Ini mungkin terjadi di beberapa kasus, ini mungkin terjadi di beberapa sekolah. Tapi alhamdulillah sekolah saya tidak ada yang seperti itu. Walaupun bapaknya udah tua, udah putih rambutnya, tapi semangat belajarnya masih ada. Cuman saya ada ide, entah bisa diterapkan atau tidak. Kalau di sekolah itu kan kita ada ya kepalanya, ada bosnya istilahnya. Ada yang kita takuti di sekolah itu dan instansi, yaitu kepala sekolah. Nah ini kita jangan berurusan sama senioritas itu. Mungkin senioritasnya ya guru yang senior ini mungkin nggak mau ikut apa yang kita, nggak mau dia belajar, nggak mau dia kita tunjukin. Kita bisa share ke kepala sekolah. Nanti kepala sekolah itu kan melakukan observasi kepada seluruh guru di kelas. Nah, di sini ada tekanan tersendiri loh bagi guru-guru ini, baik itu yang senior maupun yang masih muda. Itu pasti lah tuh. Setiap kepala sekolah datang observasi ke kelas pasti gregetan. Aku salah, aku ini. Akhirnya dipanggil. Setelah observasi, otomatis kepala sekolah kan manggil ke kantor, ke ruangan. Nah ini ada refleksinya habis itu ya kan Ibu. Nah di situ nanti ada kepala sekolah itu. Ini kita udah ngomong ya keluhan kita sama kepala sekolah tentang guru ini. Nah nanti kepala sekolah itu nanti ada arahan-arahan, Bapak harusnya begini tuh. Nanti kalau bisa kepala sekolahnya itu mengarahkan Bapak belajar kepada guru yang lebih mengerti. Itu biasanya kita harus ada kolaborasi kepada kepala sekolah itu, ada koordinasi kita dan dibantu oleh kepala sekolah. Kalau kita sendiri aja yang mau merubah guru senior itu nggak akan bisa. Karena pribadi ya guru senior ini dia itu maha benar ya, nggak mau dia bisa nyuruh karena kita muda dulu kita baru suruh jago, masa mau diajar-ajari. Tapi kalau misalnya kepala sekolahnya yang menekankan dan kita pun nanti itu yang datang sendirilah kesadaran oleh guru tersebut. Nah, oh iya pula ya, kan dia ngerti ini. Saya tanya ke dia, kan dia ngerti ini. Nah, ketika ada satu pertanyaan aja dari guru senior itu, nah disitulah kita celahnya masuknya untuk mengajar tadi. Kita ajarkan pelan-pelan, jangan nanti Bapak kita ada ahli ini, langsung kita ajarkan yang keras-keras, yang nggak sesuai dengan kemampuannya.
lagi otaknya, melo lagi, nggak hilang lagi semangatnya. Nanti ketika guru senior itu mau belajar kita ajarkan pelan-pelan yang paling mudah, paling dasar dulu. Apa yang paling dia nggak ngerti. Nah itu dia, Bu. Pendekatannya dari halus, mulai dari kepimpinan dulu, baru ke kitanya nanti dari halus mengajarinya. Terima kasih, Bu. Oke, terima kasih. Ada tambahan dari Bu Neni? Cukup, oke, sama ya Bapak Ibu semua. Bagaimana Pak Dwi? Aman, alhamdulillah. Seperti tadi yang dibilang sama Bu Jumi, itu kalau di SMP Negeri 7 Tambang sendiri observasi rutin dilaksanakan, dan seperti Ibu Jumi bilang tadi juga, kalau udah observasi itu deg-degannya luar biasa. Teringat sama saya cerita Bapak Kepala Sekolah kami, Pak Maisal, ada guru yang saking deg-degannya dia udah nyiapin media di depan. Dari awal sampai akhir saking deg-degannya lupa medianya dan dibahas sama sekali. Jadi dibiarkan aja tertempel, tidak disenggol sama sekali. Itulah kalau sudah ada rasa deg-degan itu tadi. Oke, Bapak Ibu semua, tidak terasa ternyata sudah 30 menit berlalu dengan cepat dalam sesi kedua ini. Sepertinya talk show ini sangat seru, atau cuma perasaan saya saja? Semoga tidak, semoga semuanya merasakan ini sama-sama seru. Ternyata kita jadi tahu seberapa penting peran Kombel dalam pengimbasan pembelajaran mendalam, dari manfaatnya secara langsung terhadap guru ataupun secara tidak langsung terhadap murid itu sendiri. Jadi mari jangan sepelekan lagi pelaksanaan Kombel di satuan pendidikan kita masing-masing. Semoga pulang dari talk show ini yang Kombelnya sebelum ini jalan di tempat, jadi termotivasi lagi untuk berlari lebih kencang. Marilah kita terus belajar dimanapun dan siapapun kita. Ingat nasihat dari Imam Syafi'i, Bapak Ibu. Barang siapa yang tidak mampu menahan lelahnya belajar, maka ia harus mampu menahan perihnya kebodohan. Oke, baiklah Bapak Ibu, kita sudah di ujung acara. Terima kasih sudah mau nemenin kita ngobrol santai dari A sampai Z, bahkan kadang-kadang nyasar ke Q sampai J. Terima kasih banyak buat para narasumber kita. Tepuk tangan sekali lagi Bapak Ibu. Mari, alhamdulillah narasumber kita mau berbagi cerita dan ilmunya. Semoga apa yang kita bahas bisa jadi bekal atau minimal bahan pikiran buat kita semua. Sampai ketemu di talk show berikutnya, di talk show yang ketiga, sesi ketiga, dengan topik yang lebih pecah lagi insya Allah. Kesempurnaan milik Allah dan kekurangan itu milik saya. Saya Sylvie Rahmadani Octavia SPD, selaku moderator talk show sesi kedua ini undur